Bagaimana seharusnya saya, sebagai orang Kristen, berbicara, berdiskusi dan berdebat? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Saudara-saudari, kita semua akrab dengan kisah Alkitab, Jalan ke Emmaus. Inilah bacaan Injil hari ini. Penuh makna, namun apa yang saya lihat adalah pelajaran yang jelas tentang bagaimana kita, sebagai pengikut Kristus, kita harus berbicara, berdiskusi dan berdebat tentang apa saja secara praktis. Mari kita mulai. Pertama, bacaan Injil mengatakan, dua murid itu, mereka sedang berbicara tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Perbincangan ini juga digambarkan sebagai sebuah debat. Dan pada waktu itulah, Yesus datang. Dia mendekat dan berjalan bersama mereka. Namun, mata mereka terhalang untuk mengenalinya. Saudara-saudara, ini adalah pelajaran pertama. Yesus harus hadir dalam setiap percakapan kita. Berbincang, berdiskusi, bahkan berdebat, tapi sadarilah bahwa Yesus dekat dan bisa berjalan bersama kita dalam percakapan kita. Diskusi dan perdebatan kita seharusnya berdoa agar mata kita terbuka dan menyadari bahwa kita tidak berbicara seolah-olah tak ada yang bisa menyelidiki hati kita dan mengarahkan serta membimbing kita kepada kebenaran dan kasih Yesus, entah dikenali maupun tidak. Selalu mendekat dan berjalan bersama murid-muridnya. Kita selalu bisa berpaling padanya. Kedua, bacaan Injil menceritakan tentang Kleopas yang berkata, apakah engkau satu-satunya pendatang di Yerusalem yang tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi di sana dalam beberapa hari ini? Kita bisa mengambil pelajaran kedua dari sini. Goda untuk berasumsi bahwa kita sudah tahu segalanya tentang suatu masalah selalu ada dalam setiap percakapan apapun. Kesombongan, sifat sok benar, atau bahkan arogansi yang tercermin dari nada suara kita atau dalam tanggapan kita, menghalangi partisipasi dan menghambat dialog yang sehat. Mereka juga bisa mencegah suara Tuhan itu diucapkan dan didengar dalam percakapan. Ketiga, kerendahan hati tetap menjadi fondasi setiap diskusi apapun, bahkan perdebatan. Kondisi hati kita akan selalu diungkapkan oleh Dia yang mengasihi kita. Maka, kita harus bersikap autentik dan membiarkan diri kita sendiri bahkan menjadi renta. Itulah sebabnya bacaan itu menggambarkan para murid tampak murung. Mereka memang begitu. Setelah Yesus menanyakan lebih lanjut, para murid mengungkapkan alasannya. Mereka bercerita tentang apa yang terjadi pada Yesus, orang Nazaret, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh umat manusia. Bagaimana para imam kepala dan penguasa kita, mereka menyerahkan Dia untuk dihukuman mati dan menyalibkannya. Padahal kita telah berharap bahwa Dia akan menjadi penyelamat Israel. Para murid merasa sedih karena apa yang baru saja terjadi pada Yesus, memadamkan harapan mereka akan pembebasan Israel. Saudara-saudari, baru pada titik inilah percakapan itu berubah menjadi sangat diberkati. Yesus menyuruh mereka kembali ke Alkitab, mulai dari Musa dan semua nabi. Dia menerjemahkan bagi mereka apa yang mengacu pada dirinya dalam seluruh kitab suci. Ini untuk menjawab pertanyaan utama, bukankah Kristus harus menderita semua ini dan masuk ke dalam kemuliaannya? Jawabannya terungkap saat kita membaca kitab suci kita. Kristus sebagai pusat. Saudara-saudara, kesalahan terbesar kita adalah berpikir
bahwa ketika kita bercakap-cakap, berdiskusi, dan berdebat, kita hanya sendirian. Paus Benediktus ke-16 menjelaskan, siapa saja yang ingin melakukannya sendiri, telah keliru dari awal. Pertemuan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, dialog kita dengan pasangan dan pertemuan keluarga, dan bahkan pertemuan layanan CFC dan rapat komunitas CFC. Semua ini adalah percakapan spiritual. Ada hal yang disebut percakapan berpusat pada Kristus. Dalam pertemuan, ada berbagai yang berpusat pada Kristus. Dalam pertemuan doa, Kristus selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya ketika Kristus diakui dalam refleksi kita, doa dan percakapan kita, maka semuanya akan dipenuhi rahmat dan berbuah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, oi, betapa bodohnya kami, betapa lambatnya hati kami untuk mempercayai semua yang diucapkan para nabi. Terima kasih untuk Yesus yang bangkit, yang terus berjalan bersama kami, untuk membimbing dan menyatakan dirinya kepada kami dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih. Kami berdoa memohon rahmat untuk membuka hati kami terhadap kehadiran Yesus dalam semua refleksi pribadi kami, dialog kami, pertemuan kami, dan percakapan kami. Bimbing kami untuk bangkit dari kesedihan menjadi penuh sukacita, bergembira, dan bersemangat dengan kehadiran-Mu dalam segala situasi. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.